warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Kinerja Portofolio Saham, Obligasi, dan LQ45 dalam sektor tembaga dengan metode Sharpe Ratio. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatuna Citra Winingrum dengan NIM 64231202. Saya Yohana Rostina Halian dengan NIM 64231179. Saya Lelatul Jana dengan NIM 64231181. Saya Anissa Zakia dengan NIM 64231225. Saya Anissa Nur Oktaviani dengan NIM 64231224. Selanjutnya di sini ada daftar isi. Inilah poin yang akan kami presentasikan. Ya, ada latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, pembahasan atau hasil analisis, hingga return saham dan expect return, dan terakhir yaitu kesimpulan. Sini ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini berawal dari pentingnya investasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, setiap jenis investasi memiliki risiko yang berbeda. Oleh karena itu, investor perlu melakukan diverifikasi portofolio, yaitu mengkombinasikan beberapa instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan indeks LQ45 agar risiko dapat ditekan dan potensi keuntungan menjadi lebih optimal. Penelitian ini berfokus pada sektor tembaga karena sektor tersebut memiliki prospek yang cukup baik pada periode 2022 sampai 2023. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, membentuk portofolio saham yang memberikan return terbaik dengan resiko yang terukur. Yang kedua yaitu mengevaluasi kinerja portofolio menggunakan metode Sharpe Ratio sehingga dapat diketahui seberapa baik hasil investasi dibandingkan dengan resikonya. Dan yang terakhir, memberikan gambaran alokasi dana yang tepat sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Selanjutnya, metode penelitian. Kami menggunakan desain deskriptif kuantitatif pada periode Desember 2022 sampai Desember 2023. Sumbernya IDX atau Bursa Efek Indonesia dan Investing.com. Kami menggunakan teknik purposive sampling atau 7 instrumen aktif. Tahapan analisisnya yang pertama identifikasi harga saham, yang kedua perhitungan return individual, yang ketiga analisis risiko atau standar deviasi, dan yang keempat perhitungan Sharpe Ratio. Selanjutnya pembahasan. Dalam penelitian ini, objek yang kami gunakan adalah saham perusahaan pada sektor tembaga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45, serta obligasi yang masih aktif di perdagangan selama periode 2022 sampai 2023. Dari seluruh populasi tersebut, peneliti menetapkan 7 perusahaan sebagai sampel penelitian melalui metode purposive sampling. Berikut daftar saham LQ45 dan obligasi dalam penelitian ini. Yang pertama ada MDKA, kedua Antam, yang ketiga SCCO, yang keempat TBMS, yang kelima KBLI, yang keenam TINS, dan yang ketujuh Inyielsan. Nah, selanjutnya data return saham dan expected return. Penelitian ini menggunakan 6 sampel saham sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau 1 obligasi pemerintahan selama periode 2022 sampai 2023. Dari data ini menunjukkan bahwa return setiap instrumen investasi mengalami ketegangan setiap bulan. Beberapa saham memberikan return tertinggi tetapi memiliki risiko yang besar. Sedangkan obligasi cenderung lebih stabil dengan risiko yang lebih rendah. Data tersebut digunakan untuk menghitung ekspektasi return sebagai dasar analisis investasi. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Setiap instrumen investasi memiliki tingkat return
risiko yang bervariasi sesuai dengan fluktuasi pasar. Yang pertama, kinerja saham individu. Pertama, saham MDKA dan Antam kinerjanya baik, ekspektasinya return positif. Sedangkan SCCO stabil, return relatif kecil. Terus saham KBLI dan TINS tren menurun dan expected return negatif. Selanjutnya saham TBMS returnnya tinggi namun risikonya paling ekstrim. Kinerja obligasi in Silsan terbukti paling stabil dengan risiko rendah. Kinerja portofolionya kombinasi aset dengan bobot sama menghasilkan total return 18,1140. Efisiensi portofolio nilai Sharpe rasio positif sebesar 0,4262. Membuktikan portofolio efisien dan berkinerja baik di atas risiko. Selanjutnya saran bagi investor, lakukan diverifikasi dengan memadukan saham high return dan obligasi stabil untuk memitigasi risiko. Yang kedua, ekstra waspada terhadap saham dan volatilitas tinggi seperti TBMS. Saran bagi penelitian selanjutnya, pertama memperpanjang periode pengamatan, yang kedua menambah variasi sampel saham dari sektor industri lain, dan yang ketiga menggunakan metode evaluasi tambahan seperti Treynor ratio dan Jensen alpha. Selanjutnya di sini kita akan membahas Excel dari data yang sudah dijelaskan tadi di dalam slide. Yang pertama itu di sini kita akan membahas returnnya. Return dari masing-masing saham dan LQ45 serta obligasi itu memiliki expected return yang berbeda-beda. Yang pertama itu di MDKA dengan expected return-nya di 2,75. Itu menunjukkan kinerja investasi yang cukup baik. Selanjutnya ANTM itu ada di 1,75. Itu menghasilkan return yang positif dan relatif stabil. Selanjutnya ada di SCCO di 0,08%. Ini menunjukkan return rata-rata yang sangat kecil, menunjukkan pertumbuhan yang cenderung rendah. Selanjutnya ada di TBMS di 2,16, memberikan return positif yang cukup tinggi. Selanjutnya ada di KBLI, dia returnnya ada di minus 0,22%, yaitu menunjukkan rata-rata penurunan nilai investasi. Dan di LQ45-nya di TINS itu di minus 4,58%, memiliki rata-rata return terendah, menunjukkan performa investasi yang kurang baik selama periode pengamatan. Dan terakhir ada di obligasinya itu di minus 0,03%. Ini menunjukkan perubahan yang relatif kecil dan cenderung stabil. Jadi kesimpulan dari average return-nya yaitu saham yang paling menarik dari sisi pengambilan rata-rata itu ada di MDKA dan TBMS. Sedangkan TINS ini menunjukkan kinerja yang paling rendah di antara saham-saham yang lainnya. Lanjut di return tahunannya juga, ini MDKA ini menghasilkan pertumbuhan tahunan yang paling tinggi dengan hasil 38,41%. Dan yang paling terkecil ini ada di TINS atau di LQ45-nya yaitu minus 43,06%. Jadi kesimpulannya itu portofolio dengan orientasi return dapat mempertimbangkan MDKA dan TBMS, sedangkan TINS ini kurang menarik dari sisi keuntungan berdasarkan hasil dari Excel ini yang sudah dikerjakan. Selanjutnya ada interpretasi varians. Yang paling tinggi itu ada di TBMS juga di 0,05, dan yang paling kecil itu ada di SCCO, dia ada di 0,00176. Kesimpulannya berarti TBMS dan MDKA berpotensi memberikan return yang paling tinggi, tetapi juga resikonya itu tinggi juga dari kedua saham tersebut ya. Jadi bukan cuma returnnya yang tinggi, tetapi resikonya juga akan meninggi juga.
Selanjutnya ada di standar deviasi. TBMS di 22,36%. Itu hasil yang paling fluktuatif. Sedangkan MDKA di 18,39% ini hasil yang volatilitas tinggi. Dan KBLI itu dia 5,79 itu resiko paling rendahnya, serta yang paling stabil itu ada di SCCO, dia di 4,9%. Kesimpulan yang bisa didapat dari standar deviasi ini yaitu investor yang konservatif cenderung memilih saham dengan standar deviasi rendah seperti SCCO, sedangkan investor yang agresif dapat mempertimbangkan MDKA serta TBMS untuk memilih saham yang ingin diinvestasikan. Selanjutnya itu ada di standar deviasi tahunan. Standar deviasi tahunan yang paling tinggi itu di TBMS di 77,46%. Dan yang paling stabil atau yang paling rendah itu di SCCO di 14,52%. Selanjutnya COVAR. COVAR ini menunjukkan arah hubungan pergerakan antar saham. Di sini kan ada beberapa COVAR. Dari beberapa COVAR ini akan menunjukkan COVAR yang positif serta COVAR yang negatif. Dimulai dulu dengan COVAR yang positif. COVAR yang positif ini ditunjukkan dari COVAR MDKA dan ANTM. Ya, di COVAR 1,2 itu di 0,99%. Berarti hubungan ini cukup positif dan cukup kuat, bergerak searah. Yang kedua itu ada di COVAR TBMS dan KBLI di 0,72%. Itu bergerak searah. Ya, di COVAR 4,6. Itu COVAR hasil dari TBMS dan KBLI. Selanjutnya COVAR positif lagi ada di TBMS sama TINS di 0,62. Ini juga cukup searah. Dan yang terakhir yang positif namun bisa dibilang lemah juga itu ada di KBLI dan TINS. Itu di 0,07. Di bawah yang di COVAR 5,6. Ya, di COVAR 56 itu dia menunjukkan COVAR yang positif tapi cenderung lemah. Selanjutnya di COVAR yang negatif. Ini negatif itu berarti baik ya untuk diverifikasi karena semakin rendah berarti itu resikonya juga semakin turun. Kalau yang paling kuat ini ada di MDKA dan TBMS di minus 2,51. Itu berarti ada di COVAR 1,4. Dia memiliki hubungan negatif paling kuat, berarti kombinasi yang paling baik untuk menurunkan resiko portofolionya. Dan untuk yang terlemahnya itu ada di LQ45 dan si ininya obligasi yaitu TINS dan IDN Yeltsin di minus 0,09. Di COVAR 2,6. Ya, itu dia hubungan berlawanan tapi lemah. Jadi kesimpulannya kalau ingin membentuk portofolio yang lebih optimal, kombinasi saham dengan covariance negatif lebih disarankan dapat membantu menurunkan risiko portofolio. Selanjutnya ini ada bobot. Bobot ini digunakan untuk menentukan proporsi dana yang diinvestasikan pada setiap saham dalam portofolio. Untuk menentukan bobot ini, kita lihat dari standar deviasinya. Jadi bobot terbesar itu ada di ANTM di 17%. Dan bobot yang paling kecil 19% ANTM. Terus bobot terkecilnya ada di 8% di KBLI. Selanjutnya matriks. Matriks ini digunakan untuk mengukur resiko masing-masing saham dan hubungan pergerakannya. Nilai covariance-nya positif menunjukkan saham bergerak searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan adanya manfaat diversifikasi. Ini. Selanjutnya itu
ada di varian portofolio. Hasilnya ini perhitungan dari hasil perhitungan yang paling besar itu di 0,014928 yang menggambarkan tingkat penyebaran return portofolio. Selanjutnya juga ada di standar deviasi sebesar 0,0386 atau 3,8% yang menunjukkan tingkat risiko portofolio dalam periode pengamatan. Selanjutnya juga ada tahunan di 13,38%. Nah, selanjutnya itu kita bikin perbandingan perbandingan portofolio. Di sini juga kita bikin skenario-nya. Jadi portofolio 1 ini memiliki risiko yang 14,74% dengan return 12,78%. Selanjutnya seperti itu. Dan ini untuk hasil dari kurvanya. Selanjutnya ada risk free rate tahunan, yaitu sebesar min 0,03% dan risk free rate bulanan sebesar min 0,002%. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengambilan investasi bebas risiko mengalami sedikit penurunan. Nilai ini digunakan sebagai acuan untuk membandingkan kinerja investasi saham. Nah, selanjutnya ada excess return MDKA, yaitu memiliki 2,75% return tertinggi, yang menunjukkan bahwa saham ini memberikan keuntungan paling besar di atas tingkat bebas risiko. Nah, selanjutnya ada TBMS 2,17% dan Antam 1,57%. Juga menunjukkan kinerja yang baik karena mampu menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi. Dan selanjutnya ada SCCO 0,08% memiliki excess return positif, tetapi nilainya sangat kecil sehingga keuntungannya relatif rendah. KBLI min 0,220% dan TINS min 4,58% memiliki excess return negatif, yang menunjukkan bahwa kinerja lebih buruk dibandingkan investasi bebas risiko. Nah, yang terakhir ada IN Yield Sun min 0,03% menunjukkan nilai yang hampir sama dengan risk rate sama risk free rate. Nah, selanjutnya ada sub ratio. Sub ratio ini digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh investor dibandingkan dengan risiko yang ditanggung. Semakin tinggi nilai sub ratio, semakin baik kinerja investasinya. Ada Antam 5,70% memiliki sub ratio tertinggi sehingga menjadi saham dengan kinerja terbaik dalam menghasilkan return terhadap risiko. MDKA 4,36% berada pada posisi kedua dan menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memberikan keuntungan dengan risiko yang relatif dan efisiensi. Selanjutnya ada TBMS 2,84% juga memiliki kinerja yang baik. SCCO 0,78% memiliki kinerja yang cukup baik tetapi belum optimal. IN Yield Sun 0,01% menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh hampir tidak memiliki risiko yang ditanggung. KBLI 0,96% dan TINS min 0,75% memiliki sub ratio negatif, yang berarti investasi tersebut tidak mampu memberikan imbal hasil yang sebanding dengan risiko yang dihadapi. Jadi kesimpulan hasil analisis Antam merupakan saham yang paling efisiensi karena memiliki sub ratio tertinggi 5,70%, sedangkan MDKA merupakan saham dengan excess return tertinggi 2,75%. Sebaliknya, TINS menunjukkan kinerja yang paling rendah karena memiliki excess return dan sub ratio yang bernilai negatif sehingga kurang menarik sebagai pilihan investasi.